wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lubung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini dalam keadaan sehat walafiat, dan ikan-ikan mas koki yang teman-teman pelihara di akuarium juga dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, di video kali ini saya ingin menjelaskan tentang pakan pelet sesuai dengan kebutuhan ikan mas koki yang kita pelihara. Jadi banyak sekali pertanyaan di kolom komentar, pakan pelet yang bagus untuk pertumbuhan ikan mas koki itu apa? Pakan pelet yang bagus untuk mencerahkan warna ikan mas koki itu apa? Jadi di sini saya akan jelaskan bagaimana kita menggunakan pakan pelet itu agar benar-benar bisa berdampak kepada ikan mas koki yang kita pelihara. Nah, yang kita bahas yang pertama adalah pakan pelet untuk grow ya. Grow itu untuk pertumbuhan ikan mas koki, atau bahasa sederhananya pelet untuk ikan mas koki cepat besar ya, itu saja. Jadi di sini sudah saya coba ya pakan pelet yang premium, yang biasa-biasa saja, PF1000 dan lain sebagainya sudah pernah saya coba. Memang pakan pelet premium itu berdampak sekali untuk pertumbuhan ikan mas koki. Tapi dengan catatan ya, kalau misalnya kita gunakan pakan pelet yang premium tadi di akuarium dengan jumlah ikan padat ya. Contohnya di ikan mas koki saya yang saya pelihara dari anakan, itu di tank 1 meter saya kasih pelet grow yang premium dengan kepadatan ikan itu banyak ya, mungkin sekitar 70-100 ekor lah di tank 1 meter itu ya. Itu kan ikannya masih kecil-kecil. Jadi karena kurangnya pemahaman saya pikir ya pelet ini bisa berdampak terhadap ikan mas koki yang saya pelihara di tank 1 meter tadi. Dengan dikasih pelet bagus tadi, ikannya akan cepat besar. Ternyata ya sama saja hasilnya dengan kita kasih pakan pelet yang harganya biasa-biasa saja atau PF1000 teman-teman. Kenapa demikian? Karena itu pengaruh dari besaran akuarium yang saya gunakan untuk pelihara anakan ikan mas koki tadi. Nah, jadi kalau misalnya kita pelihara ikan mas koki tadi di tank luar ruangan ya, luar ruangan, dan jumlah ikan yang kita pelihara tidak banyak, itu pasti berdampak teman-teman, berdampak sekali. Karena kalau ikan mas koki untuk pertumbuhan ya kita pelihara di luar ruangan, di kolam atau di akuarium luar ruangan, kemudian dengan jumlah ikan yang kita pelihara itu tidak banyak, dengan pelet premium tadi itu pasti berdampak sekali. Karena ya pelet premium tadi itu kandungan proteinnya tinggi, kemudian kalau kita pelihara di luar ruangan itu pasti ada makanan tambahannya seperti lumut. Lumut itu bagus sekali untuk serat ikan mas koki, dan ini sudah saya coba ya, saya pelihara ikan mas koki di luar ruangan dengan di dalam ruangan. Contohnya di tank 150 cm ini anakan ikan mas kokinya sama ya teman-teman ya, sama satu indukan, sama telurnya sama, netasnya sama. Saya pelihara di tank luar ruangan dengan di dalam ruangan, dan pelet yang saya berikan itu sama. Pertumbuhan ikan mas koki yang di luar ruangan itu lebih cepat, karena satu faktor di luar ruangan itu akuariumnya sesuai dengan ikannya ya, dengan jumlah ikan yang saya pelihara tidak banyak, cuma 3 ekor di tank 60 cm kali 35. Kemudian di tank 150 cm ini ada sekitar pada saat itu ya 45 ekor, jadi cukup banyak. Jadi satu, kepadatan itu berpengaruh kepada pertumbuhan ikan mas koki. Kemudian tempat kita pelihara ya, kalau kita pelihara di luar ruangan itu ada makan tambahan selain pakan pelet yang kita berikan. Kalau di dalam ruangan itu dia hanya mengandalkan pakan pelet yang kita berikan, dan juga tidak ada cahaya matahari. Dan cahaya matahari itu juga berpengaruh terhadap pertumbuhan ikan mas koki. Ikan mas koki cepat besar jika terkena sinar matahari teman-teman. Itu sudah saya coba ya, beberapa kali saya membesarkan ikan mas koki di luar ruangan, di akuarium luar ruangan. Itu ikan mas kokinya pertumbuhannya cepat sekali teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman yang mungkin mau ikan mas kokinya cepat besar dengan menggunakan pakan pelet yang premium ataupun yang bagus, yang proteinnya tinggi, teman-teman coba pelihara ikan mas koki di luar ruangan, di tank luar ruangan atau kolam ya teman-teman. Lebih baik dengan sesuaikan dengan jumlah ikannya ya. Kalau misalnya ikan mas koki itu yang bagus membutuhkan air 30 sampai 100 liter teman-teman. Jadi silakan teman-teman pilih, boleh
satu ikan itu 40 liter atau 50 liter ya. Jadi diaplikasikan dengan pellet grow yang pellet premium untuk pertumbuhan ikan mas koki, itu pasti ikannya cepat besar teman-teman. Itu sudah saya terapkan di ikan mas koki saya. Alhamdulillah beberapa ekor ikan mas koki memang cepat besar teman-teman dibandingkan ikan mas koki yang saya pelihara di dalam ruangan. Nah itu ya, jadi pengaplikasian pakan pelet yang untuk pembesaran itu harus didukung juga dengan tempat hidup ikannya ya, luas tempat hidup ikannya, pencahayaan juga teman-teman. Kalau di dalam ruangan, kenapa ikan itu pertumbuhannya agak lambat, itu dikarenakan dia hanya mengandalkan cahaya lampu akuarium teman-teman. Walaupun di sini kita menggunakan lampu yang saat ini yang bisa menggantikan sinar matahari, tapi yang terbaik itu adalah sinar matahari teman-teman. Coba untuk memperhatikan seller ikan mas koki ataupun breeder yang peternak ikan mas koki itu banyak membesarkan ikan mas kokinya itu di luar ruangan ya, di kolam. Walaupun di atas kolamnya itu pakai atap, tapi dia tetap kena sinar matahari teman-teman. Disitulah ikan mas kokinya cepat besar, dan ditambah lagi dengan diberikan pelet yang tinggi protein, pelet yang banyak mengandung kebutuhan yang dibutuhkan oleh ikan mas koki teman-teman. Itu pellet grow ya. Kalau teman-teman mau pellet grow itu berfungsi dengan baik dengan ikan mas koki, peliharalah ikan mas kokinya. Atau sementara ya, kalau misalnya kita punya akuarium di dalam ruangan untuk display ataupun di ruang tamu ya, teman-teman harus punya akuarium untuk perawatan ikan mas kokinya. Jadi satu akuarium itu di luar ruangan yang kena sinar matahari. Jadi di situ kalau misalnya ikan kita itu beli dari kecil, kita besarkan di tank luar ruangan dulu teman-teman. Jadi sudah besar baru kita masukkan ke tank utama kita yang tank display. Itu ya teman-teman. Jadi kalau teman-teman terapkan seperti itu pasti ikan mas kokinya cepat besar ya. Pelihara di tank luar ruangan atau kolam luar ruangan dengan pakan pelet grow ataupun pakan pelet pertumbuhan dengan protein tinggi. Kemudian yang kedua teman-teman, pakan pelet balance ya, atau untuk warna. Jadi banyak teman-teman yang mungkin dia beli ikan mas koki itu dari yang sudah ada warna ya, sudah ada warna, kemudian dipelihara di dalam ruangan, ikannya pudar, warnanya pudar ya, tidak semerah mungkin ketika baru beli ya. Nah jadi memang itu disebabkan karena pencahayaan teman-teman. Rata-rata ikan mas koki yang pudar itu disebabkan oleh kurangnya cahaya di dalam tank akuarium. Walaupun kita menggunakan lampu akuarium yang sudah pakai pengganti sinar matahari ya, tapi masih saja bisa pudar teman-teman. Jadi biasanya teman-teman menggunakan pakan pelet yang mengandung spirulina ya, atau untuk memperkuat warna ikan mas koki. Sebenarnya benar-benar saja, akan tetapi supaya pelet itu bekerja dengan baik di ikan mas koki kita, cobalah teman-teman pelihara ya, mungkin beberapa minggu ya, sekitar 2-3 minggu di tank akuarium luar ruangan teman-teman. Itu pasti berdampak sekali, perubahan warnanya itu pasti lebih bagus. Yang tadinya misalnya kita beli ikan mas koki oranda 13 cm warnanya orange, kita pelihara di tank akuarium dalam ruangan selama 1 bulan, ternyata warnanya pudar. Supaya mengembalikan warna tadi semakin cerah atau balik lagi cerah, cukup gampang sekali teman-teman. Teman-teman pelihara di tank akuarium luar ruangan ya, di teras rumah, di dapur, atau pokoknya tank akuariumnya kena sinar matahari, atau lebih baik di kolam. Dan ditambah lagi pakan pelet untuk memperkuat warna atau balance teman-teman. Jadi itu membuat pakan pelet yang kita berikan tadi, pakan pelet yang tadinya kita harapkan mempertahankan warna ikan mas koki itu semakin cerah, bisa berdampak sekali untuk ikan mas koki. Karena kalau ikan mas koki yang warnanya pudar kita pelihara di tank luar ruangan atau kolam di luar ruangan ya, kena sinar matahari, itu pasti warnanya semakin cerah. Karena warna tadi cerah itu disebabkan oleh sinar matahari teman-teman. Jadi itu penjelasan dari saya mengenai bagaimana sih penerapan pakan pelet ini agar benar-benar berdampak kepada ikan mas koki yang kita pelihara teman-teman ya. Yang tadinya kita mengharapkan ikan kita cepat besar, kita kasih pakan pelet grow,
bagaimana sih pakan pelet ini supaya benar-benar berdampak ke ikan mas koki kita, dan pakan pelet yang khusus warna untuk mencerahkan warna ini supaya berdampak kepada ikan mas koki kita. Nah, semuanya itu tadi ada juga yang tidak kalah penting, yaitu gen dari ikannya, teman-teman. Jadi kalau misalnya ikan, contohnya pertumbuhan ya, grow ya. Kalau ikan yang kita pelihara itu memang berasal dari indukan yang memang benar-benar jumbo, itu kemungkinan memang bisa cepat besar, teman-teman ya. Apalagi didukung dengan kita pemeliharaannya bagus, di luar ruangan, peletnya pelet premium, proteinnya tinggi, itu memberikan kesempatan pada ikan tadi untuk jadi jumbo. Tapi kalau kita pelihara ikan yang mohon maaf ya kualitas pasar, kita pelihara di tank luar ruangan, kita kasih pelet yang premium atau yang proteinnya tinggi, tentu saja memang mengasih kesempatan ya pada ikan tadi. Tapi balik lagi, gen ikan tadi memang sudah kualitas pasar. Kalaupun besar, dia tidak terlalu besar seperti ikan yang gen atau indukannya bagus atau indukannya jumbo, teman-teman. Kemudian yang masalah warna, kalau misalnya ikan ini indukannya sudah warnanya sudah tidak bagus ya, tidak cerah, kemudian kita pelihara di tank yang di luar ruangan, di kolam ataupun yang kena sinar matahari, ya tetap saja ikannya warnanya akan pudar, teman-teman. Banyak ikan mas koki yang mungkin warnanya pudar itu disebabkan karena indukan ikan mas koki tadi juga sudah pudar, teman-teman. Jadi itu saja penjelasan saya mengenai bagaimana sih penerapan pakan pelet ini supaya benar-benar berdampak pada ikan mas koki yang kita pelihara. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Jangan lupa dukung terus channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian.